Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada episode sebelumnya kita telah membahas makna tafsir dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan pada ayat yang keempat yang merupakan inti dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mengawali kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah manakala Yusuf yang ketika masa kecilnya dia berkata kepada ayahnya Nabiullah Yakub, wahai ayahanda, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang-bintang, matahari dan bulan, dan aku melihat mereka keseluruhannya bersujud kepadaku. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita analisa secara pendekatan kebahasaan, maka kita akan mendapati betapa indahnya makna tafsir ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali kisah ini dengan satu ungkapan idz. Idz di dalam bahasa Arab merupakan preposisi atau zaraf. Hal ini mengesankan bahwa ada satu daya tarik Al-Quranul Karim untuk mengajak para pembacanya membaca secara teliti, memperhatikan secara seksama informasi yang akan disampaikan selanjutnya. Idz qala. Qala dalam bahasa Arab artinya berkata. Qala merupakan satu ungkapan yang menunjukkan adanya gerak. Nah, menariknya di dalam bahasa Arab, kata-kata dalam bahasa Arab kebanyakan terdiri dari 3 huruf. Sebagaimana qala terambil dari kata qawala. Nah, setiap perubahan huruf-huruf itu sekiranya kita bolak-balikan, satu huruf diletakkan di depan atau kemudian kita balikan, diletakkan di tengah, letakkan di akhir, kesemuanya tetap mengandung satu makna. Contohnya, kata qala berasal dari kata qawala. Qawala yaitu gerak, gerak lisan, gerak lidah, gerak rongga, di mana kemudian menghasilkan suara, bunyi. Kalau kita rubah dari qawala menjadi waqala, maka juga mengesankan makna gerak. Waqala yaitu seseorang yang berdiri dengan mengangkat sebelah kakinya dan sebelah kakinya menahan. Ada satu gerak menahan untuk menjaga keseimbangan. Nah, kata waqala sekiranya kita balikan menjadi laqiya pun memiliki makna bertemu atau satu gerak untuk menjumpai seseorang. Inilah kehebatan dan keunikan di dalam bahasa Arab. Sehingga wajarlah kemudian sebagaimana yang kita bicarakan pada episode yang telah lalu, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu, disebabkan karena keluasan maknanya untuk menampung makna-makna wahyu ilahiyah. Mari kita lanjutkan pada pembahasan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia mengatakan kepada ayahnya, ya abati. Idz qala Yusuf li abihi ya abati. Manakala Yusuf dalam bahasa Ibrani berarti bersedih, dan setelah kelahiran adiknya Benyamin, ibunya bernama Rahel wafat, meninggal dunia. Maka masa-masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan yatim, maka disebutlah dengan bahasa Ibrani seseorang anak yang bersedih, Yusuf. Apa yang dia katakan kepada ayahnya Nabiullah Yakub, ya abati, wahai ayahanda. Asal katanya adalah ya abi. Akan tetapi di sini kita lihat bentuknya, uslubnya ya abati merupakan at-tasghir, pengecilan, atau ada kesan kemanja-manjaan. Hal ini diungkapkan Al-Quranul Karim betapa indahnya, betapa akrabnya, betapa dekatnya hubungan Yusuf terhadap ayahnya, sehingga dia mengucapkan satu ungkapan yang sangat dekat sekali, ya abati, wahai ayahku. Inni ra'aitu ahada asyara, sesungguhnya aku melihat 11 bintang-bintang. Kita akan temukan kata ra'a yang berarti melihat dengan menggunakan panca indera, indrawi penglihatan.
Berbeda dengan kata nazara yang maknanya juga seperti ro'a, melihat. Akan tetapi nazara bisa dengan menggunakan nazar al-ain, melihat dengan indrawi penglihatan. Boleh jadi juga dengan penglihatan hati, binazaril qalb. Akan tetapi kata ro'a ini menegasikan bahwa apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf ketika kecilnya adalah sesuatu yang seakan-akan nampak, seakan-akan realita. Sehingga dia menggunakan kata ungkapan ro'a. Ro'a itu aku melihat sesuatu yang telah terjadi di dalam mimpiku. Boleh jadi mimpi itu berulang-ulang. Apa yang dilihat oleh Nabiullah Yusuf ketika kecilnya? Ahada asyara, 11 bintang-bintang. Ahada asyara mengindikasikan ada satu bilangan. Ada satu hal yang dia lihat begitu jelasnya sehingga dia dapat menghitung bilangan-bilangan itu yang berjumlah 11. Kaukaba, bintang-bintang atau planet-planet. Nah, bukan sekedar bintang-bintang dan planet yang dia lihat, tapi asyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Sungguh sangat unik sekali mimpi seorang anak yang dia mampu melihat benda-benda langit secara bersamaan. Dia melihat bulan, matahari, bintang-bintang. Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam kitab Qasasul Anbiya mengulas pembahasan ini dengan sangat menarik sekali. Beliau mempertanyakan bagaimana cerita Nabi Yusuf ketika bermimpi dia mampu melihat bulan, bintang, matahari secara bersamaan. Apakah kejadian itu dialami pada siang hari ataukah pada malam hari? Jika dikatakan bahwa mimpi itu dikatakan pada malam hari karena ada bulan, karena ada bintang, akan tetapi di sana juga ada kehadiran matahari dengan cahayanya. Sehingga dengan adanya matahari tidak bisa dikatakan kejadian itu pada malam hari. Tentu kita katakan adalah siang hari karena ada cahaya matahari. Akan tetapi pada saat yang sama juga kita akan temukan bulan dan bintang dengan cahayanya. Tidak akan kita katakan hal itu terjadi di siang hari karena bulan dan bintang tidak akan terlihat cahayanya di siang hari. Apakah mungkin ada satu kondisi di mana matahari, bulan, dan bintang-bintang muncul bersamaan di dalam satu situasi yang tidak bisa kita katakan apakah itu siang hari ataukah malam hari? Ataukah ada penyatuan antara siang hari dengan malam hari? Apakah mungkin ada satu kondisi di mana malam dan siang, gelap dan terang menjadi satu keadaan? Wallahu alam. Tapi disinilah satu mukjizat yang dialami Yusuf alaihissalam yang sangat unik di dalam mimpi yang beliau alami. Ra'aituhum li sajidin. Bukan sekedar melihat, tetapi aku melihat mereka yang tadinya dalam hal keadaan biasa-biasa saja, dalam seperti apa adanya. Ra'aituhum, aku melihat pada penglihatan yang kedua kali, li sajidin, aku melihat mereka bersujud kepadaku. Sajidin dalam bahasa Arab merupakan jamak mudzakkar salim lil uqala, bagi orang yang berakal. Hal ini mengindikasikan merupakan satu majaz isti'arah di dalam ilmu balaghah. Ada satu pinjaman seakan-akan bulan, matahari, bintang-bintang mereka bersujud. Karena sujud merupakan satu perbuatan orang-orang yang berakal saja. Seakan-akan bulan, bintang, dan matahari mereka bersujud sebagaimana sujudnya manusia. Maka sungguh sangat indah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana keunikan, keajaiban mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam selagi masa kecilnya. Lantas apa respon Nabiullah Yakub terhadap cerita mimpi yang dikisahkan oleh putranya Yusuf? Dia mengatakan, qala ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya. Ya bunayya merupakan tasghir, merupakan bentuk pengecilan. Seharusnya uslubnya adalah ya ibni. Akan tetapi Al-Quran menggunakan ya bunayya. Hal ini mengindikasikan betapa satu rasa kasih sayang, rasa perhatian, rasa cinta yang sungguh sangat luar biasa yang terjalin antara Yakub dengan Yusuf terlihat pada gambaran ayat ini. Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara. Nabi Yakub alaihissalam yang sesungguhnya juga Allah berikan kemampuan untuk mentakwilkan mimpi, sudah mampu membaca bahwa mimpi ini bukan mimpi biasa yang dialami seorang anak kecil. Akan tetapi mengisyaratkan, mengindikasikan bahwa mimpi ini merupakan satu khabar,
merupakan satu informasi, merupakan satu sinyal di mana Allah Subhanahu wa taala nantinya kelak akan mengangkat putranya ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan berbuat makar, akan berbuat kejahatan, kezaliman atas dirimu. Nabi Yakub menyadari bahwa cerita yang disampaikan oleh putranya akan mengindikasikan, akan memunculkan rasa kecemburuan dari putra-putranya yang lain. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 4 orang istri, yaitu Lea, Bilha, Nilpa, dan Rahel. Dari istri Lea melahirkan Roben, Simeon, Lewi, Yahuda, Zabulun, Asyakir. Dari istrinya Bilha melahirkan Dan dan Naftali. Dari istrinya Nilpa melahirkan Gad dan Asyir. Dan dari istrinya Rahel melahirkan Yusuf dan adiknya Benyamin. Nah, saudara-saudara Yusuf yang berbeda ibu, boleh jadi mereka akan timbul rasa kecemburuan, hasad terhadap karunia yang Allah berikan kepada engkau, wahai Yusuf. Maka jangan ceritakan cerita ini. Maka jangan ceritakan kisah ini. Jangan ceritakan mimpi ini. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan aduwwun, musuh yang nyata. Asyaitan terambil dari kata syatana, berarti jauh. Syaitan orang yang sangat jauh dari rahmat Allah, orang yang tertolak dari rahmat Allah. Inna syaitan lil insan. Karena sesungguhnya syaitan bagi manusia itu akan selalu memunculkan potensi-potensi permusuhan, akan memunculkan potensi-potensi rasa hasut, rasa iri dengki. Lil insan, karena mereka juga sudah berjanji untuk menggoda anak Bani Adam, aduwwum mubin, sebagai satu bentuk permusuhan yang sangat nyata. Mimpi merupakan tanda-tanda kenabian. Seseorang yang belum diangkat menjadi nabi dan rasul, terlebih dahulu mereka akan diberikan mimpi-mimpi yang indah sebelum datangnya wahyu-wahyu kenabian. Mimpi itu ada yang berasal dari Allah, ada mimpi yang berasal dari syaitan. Baginda Rasulullah SAW menyatakan, ar-ru'ya minallah wal hulum minasyaitan. Mimpi yang baik itu berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu berasal dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu. Jika kalian bermimpi-mimpi yang buruk, falyamfuth, maka meludahlah sedikit an yasarihi thalasan, ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Fala yadurruhu, niscaya tidak akan memudaratkan mimpi itu menjadi satu kenyataan secara realita dalam kehidupan kita. Maka apa pesan dari ucapan Nabiullah Yakub alaihissalam dalam hidup dan kehidupan kita ini? Satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah ceritakan nikmat itu kepada orang-orang yang berpotensi hasud kepada kita, orang yang berpotensi bisa mencelakakan kepada kita. Karena ada saja orang-orang yang tidak siap menerima berita kabar baik tentang kita, tentang karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus memilih selektif kepada orang-orang yang harusnya kita berikan informasi itu. Ketika kita mendapatkan karunia nikmat yang besar, maka janganlah kita buru-buru menceritakan hal itu kepada semua orang. Karena boleh jadi ada di antara orang yang mendengar berita itu hatinya tidak senang. Boleh jadi ada yang iri, boleh ada yang hasud. Maka kita harus selektif memilah kepada siapa informasi itu kita berikan. Inna syaitanal insani adu mubin. Karena sungguh syaitan selalu menebarkan potensi-potensi rasa kecemburuan, rasa kemarahan, rasa tidak senang terhadap semua yang nikmat yang diberikan kepada Bani Adam, kepada anak cucu Adam. Likulli ni'matin hasud. Karena sesungguhnya setiap nikmat pasti ada yang mendengki, pasti ada yang iri hati. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaqub kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Setelah Nabiullah Yakub alaihissalam menasihati putranya agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya yang boleh jadi akan memunculkan rasa kecemburuan, rasa kemarahan yang akan mencelakakan dirinya kelak. Selanjutnya Nabiullah Yakub alaihissalam mengingatkan nikmat-nikmat
yang dikaruniakan Allah kepada keluarganya. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Allah, Tuhan engkau, telah memilih engkau dengan mengajarkan kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Kemampuan mentakwilkan mimpi boleh jadi adalah kemampuan untuk melihat masa depan, di mana kemampuan membaca mimpi tersebut pada zaman yang merupakan satu kemampuan, satu keahlian yang jarang sekali dimiliki oleh orang-orang di masa itu. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan Allah sempurnakan nikmat itu, karunia itu kepada engkau wahai Yusuf, maka syukurilah. Wa 'ala ali Yaqub, dan juga kepada keluarga Yaqub, kama atammaha 'ala abawaik min qablu Ibrahim wa Ishaq, sebagaimana Allah juga sempurnakan nikmat itu kepada keluarga datuk nenek moyang kita Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim, sungguhnya Allah maha alim al-hakim, alimun hakim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra Nabi Yaqub, putra Ishaq bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Aibar bin Falih bin Shalih bin Irfaqshad bin Syam bin Nuh bin Samak bin Matushalih bin Akhnuk Nabi Idris alaihissalam bin Malayil bin Qainan bin Yarid bin Yanis bin Tis bin Adam alaihissalam. Ketersambungan nasab ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam merupakan seorang nabi mulia. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhan engkau alimun, maha mengetahui. Alimun dalam bentuk nakirah, mengetahui segalanya, tidak yang bersifat khusus saja tapi juga yang bersifat umum. Tidak ada yang terdinding, tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Selain dia memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas yang tiada terbatas, dia juga bersifat hakimun, bijaksana. Karena ada orang yang berpengetahuan tapi dia tidak arif bijaksana. Dia tidak bisa menempatkan dirinya dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Bukan sekadar hakimun, hakim adalah orang yang mampu membedakan baik dan buruk, orang yang mampu membedakan mana yang tepat dan yang tidak tepat. Hakimun, hakim adalah orang yang mampu memutuskan yang benar, yang batil dengan yang hak. Hakimun, sehingga hakim disebut orang yang memutuskan satu perkara. Seorang tidak bisa mencapai derajat hakim kecuali dia alim, dan orang yang alim belum tentu mencapai derajat hakim. Sehingga dua kesetaraan ini saling menyempurnakan dan saling melengkapi, alimun hakim. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pada pembahasan ayat selanjutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin.